Semangat pagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pagi, luar biasa. Luar biasa semangat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Masih ingat yel kita ketika saya bilang nanti Kepala Sekolah, Bapak Ibu bilang berdampak. Oke, siap? Siap. Kepala Sekolah? Berdampak. Mantap. Ya, Bapak Ibu, apa saya perlu memperkenalkan diri karena kita sudah 2 kali bertemu ya? Mungkin perlu kalau ada yang lupa. Saya ingatkan, mungkin Pak Seno lupa dengan saya. Baik, perkenalkan saya Nimade Risa Kusadi, Widya Iswara Ahli Madya di BGTK Provinsi Bali. Jadi berharap nanti bisa mendampingi Bapak Ibu sampai ke tahap yang tinggi, bisa merancang pengembangan kompetensi kepala sekolah. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap, harus siap. Nah, Bapak Ibu, energizer dulu. Boleh tutup wajahnya dulu, oke. Jangan membayangkan siapa-siapa ya Bapak Ibu. Kemudian buka perlahan, ini mewakili materi yang sudah Bapak Ibu kuasai di 2 pertemuan sebelumnya. Kalau di hidung 1 materi, kalau di pipi 2 materi, kalau di telinga 3 materi, kalau sejajar bahu 4 materi. Nah, silakan Bapak Ibu. Refleksi. Oke. Wow, semua di pipi. Oh, ini 3. Baik. Di 3 materi apa yang Ibu Anisyah? Betul ya Anisyah ya? Betul, Ibu. Silahkan Bu Anisyah. Yang mana yang sudah Ibu kuasai? Izin menjawab. Oke. Jadi yang pertama nama kompetensi, Mm-mm. yang kedua definisi kompetensi, Iya. kemudian yang ketiga ada indikator kompetensi. Oke, subindikatornya berarti belum ya? Belum. Baik, nanti kita perdalam. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Oke, tepuk tangannya kita ubah ya. Kalau saya bilang selamat malam, ini saya pernah dengar Bu Asmara itu punya. Ya, saya adaptasi. Kalau saya bilang selamat malam, tepuk tangan ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kita brainstorming Bapak Ibu. Saya punya bola, ini mirip enggak Bapak Ibu bolanya? Mirip. Oh mirip, sudah mirip. Oke, jadi ketika Bapak Ibu sudah mempelajari tentang kompetensi kepala sekolah, saya harapkan Bapak Ibu mampu nanti menyebutkan nama kompetensi, kata kunci, indikator, dan contoh perilaku yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan. Saya beri contoh. Saya kepala sekolah, kompetensi yang saya ambil adalah kompetensi sosial. Kata kuncinya adalah pemberdayaan warga satuan pendidikan. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat saya menyusun RKAS, saya mengajak guru-guru, kemudian saya mengajak orang tua murid, bahkan mengajak murid untuk ikut merancang RKAS tersebut, kebutuhan-kebutuhan mana yang strategis untuk sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, siap? Bisa ya? Oke, kompetensi, indikator, contoh, perilaku. Oke, siap-siap. Kemana bola ini akan menuju ya? Oke, hap, semua perhatian ke saya. Hei, ya, silahkan Ibu Anisyah lagi. Jadi kompetensinya adalah kompetensi kepribadian, kemudian indikatornya adalah pengembangan diri atau refleksi. Contoh perilakunya kalau misal di sekolah ada kegiatan, biasanya saya merinci tentang sesuatu apa yang kurang, kemudian dari sesuatu yang kurang itu nanti saya cari-cari lagi. Wah, luar biasa. Berdasarkan sumber mandiri yang saya cari. Oke, luar biasa. Jadi Ibu, selamat malam Bapak Ibu. Ya, jadi Ibu Anisyah, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ibunya akan merefleksi diri, kemudian akan melakukan pengembangan diri secara mandiri. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih, kita lanjut. Nah, saya punya quote Bapak Ibu dari John Maxwell. Ini adalah salah satu ahli di kepemimpinan ya. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Siapa yang bisa memaknai? Oke, Ibu Fatma, silakan. Yang saya pahami artinya adalah seorang pemimpin itu tahu arah, kemudian berjalan sesuai arah, dan memberikan arah. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ya, betul sekali Bu Fatma. Jadi di sini
seorang pemimpin harus tahu suatu ilmu, kemudian atau kompetensi, kemudian bisa memberi contoh melalui agensi dirinya, kemudian lanjut bisa membimbing orang lain dengan agensi dirinya. Ini yang akan kita pelajari di level kompetensi Bapak Ibu. Oke. Nah, apa pembelajaran yang menarik di 2 pertemuan sebelumnya? Ini saya mau ingat-ingat nih Bapak Ibu. Silahkan Ibu Ica. Ya. Baik, jadi pembelajaran menarik. Jadi berdasarkan yang sudah kami pelajari bersama, banyak kompetensi yang perlu saya tingkatkan setelah mengetahui indikator dan subindikator dari masing-masing kompetensi. Betul sekali. Jadi Bu Ica siap untuk belajar? Siap. Siap untuk menerapkan setiap subindikator? Siap secara bertahap tapi ya. Kalau semuanya itu bingung Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, struktur materi kita di sini, Bapak Ibu kira-kira berada di kegiatan pembelajaran yang keberapa hari ini? KP3, betul Bu Asmara, semuanya. Jadi di KP1 dan KP2 Bapak Ibu sudah mendefinisikan peran, kemudian sampai menginterpretasikan setiap hubungan kompetensi. Sekarang kita akan belajar memahami bagaimana Bapak Ibu langkah-langkahnya mengembangkan kompetensi dan membuat perencanaan pengembangan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya silahkan disimak Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu akan saya fasilitasi untuk bisa melakukan refleksi kompetensi secara mandiri, kemudian menyusun rencana peningkatan kompetensi. Nah, hasil belajarnya Bapak Ibu mampu mengembangkan kompetensi sampai membuat perencanaan, dan indikator belajarnya bisa dibaca dari C2 menjelaskan deskripsi, kemudian di C3-nya Bapak Ibu mengembangkan, kemudian lanjut C6 membuat perencanaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, siap. Oke, Bapak Ibu, skenario pembelajaran kita hari ini bisa disimak. Yang pertama berdiskusi tentang level kompetensi, yang kedua memahami, ketiga evaluasi. Bapak Ibu silahkan nanti akses Google Site saya. Nanti ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, kita akan berdiskusi. Ini kelompok kan kita sudah bagi nih. Jadi di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, baik. Akan menjodohkan level kompetensi sesuai dengan Perdirjen berapa Bapak Ibu? 7327 tahun 2023. Baik, silakan Bapak Ibu diskusi. Saya beri waktu 2 menit. Oke, cukup Bapak Ibu. Silakan yang presentasi boleh ke depan mungkin. Silakan. Ya, jadi di level 1. Oke, Ibu Iva di level 1 nanti Ibu apa? Silakan. Oke. Mike. Ya. Baiklah, saya izin mewakili kelompok 2 untuk menjawab diskusi kelompok kami. Untuk level 1 itu ada kemampuan kepala sekolah untuk memahami pada bagian atas level 1 itu untuk memahami. Selanjutnya untuk level 2 itu adalah kemampuan kepala sekolah untuk menerapkan, dan untuk level 5 itu masuk ke membimbing di sini. Oke. Membimbing rekan sejawat. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Iva, luar biasa. Bu Iva dalam jangka waktu yang singkat sudah bisa bersama kelompok. Kelompok lain ada? Umpan balik? Cukup ya? Cukup. Sudah bagus. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba menguatkan kembali. Tadi kan Bapak Ibu baru menjodohkan ya. Nanti kita perdalam lagi pemahaman Bapak Ibu. Di level 1 Bapak Ibu paham dulu. Ya. Bapak Ibu memahami konsep, kemudian definisi, kemudian bagaimana metode atau modal kompetensi ini. Ya, Bapak Ibu di level ini belum mampu untuk menerapkan secara konsisten. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masuk level dasar. Di sini Bapak Ibu sudah mampu untuk menerapkan, namun masih perlu pendampingan atau supervisor. Kemudian di level 3 menganalisis. Bapak Ibu di sini sudah bisa menganalisis faktor-faktor, kemudian menjelaskan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian
mumpuni. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa mengevaluasi penerapan, mengidentifikasi celah-celah, sehingga Bapak Ibu nanti berproses untuk meningkatkan kualitas dari proses tersebut. Kemudian di level ahli. Nah, kalau ahli Bapak Ibu sudah unggul secara teknis, bahkan Bapak Ibu sudah bisa menjadi referensi, kemudian sudah bisa menjadi mentor, atau bahkan sebagai agen pengembangan kompetensi di lingkungan Bapak Ibu. Mau yang mana Bapak Ibu? 5, oke, siap, semangat. Nah, tahapannya Bapak Ibu harus percaya dulu bahwa Bapak Ibu adalah mesin pertumbuhan ya. Di sini tadi Bapak Ibu sudah milih level 5 ya. Oke. Bapak Ibu adalah mesin pertumbuhan kompetensi. Jadi di sini Bapak Ibu akan saya ajak untuk belajar menumbuhkan kompetensi. Bapak Ibu, bayangkan kepala sekolah jika tidak pernah merefleksi diri. Apa yang akan terjadi dengan satuan pendidikan itu? Tidak berkembang, betul Bu Asmara. Tidak berkembang, stagnan. Karena pemimpinnya tidak adaptif, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita tampilkan di sini. Nah, buta data, keputusan yang diambil bersifat asumsi. Kemudian yang terakhir tentu nanti hasilnya rendah, mutu pembelajarannya sulit akan meningkat. Nah, Bapak Ibu, percayalah bahwa Bapak Ibu adalah mesin penumbuhan kompetensi. Bapak Ibu bisa mandiri. Jadi ini secara terus-menerus, continue bisa Bapak Ibu lakukan mulai dari identifikasi, perencanaan aksi sampai refleksi. Ini sesuai dengan pasal 9 di Perdirjen 7327 tahun 2023. Bapak Ibu, langkah-langkahnya seperti ini. 1, Bapak Ibu pahami indikatornya dulu. Jadi baca definisi dan dalam indikator tersebut, kemudian Bapak Ibu mengevaluasi diri, apakah saya berada di level 1, 2, atau 3. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi gap. Bapak Ibu mau di level berapa tadi? 5. Kalau Bapak Ibu berada di level 3, gimana saya meningkatkan sampai level 5? Kemudian Bapak Ibu tentukan target. Nah, tadi Bu Ica maunya semua, tapi bertahap. Silakan pilih satu subindikator sebagai prioritas Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silahkan scan barcode sebagai evaluasi Bapak Ibu. Oke, nanti kerjakan live worksheet. Sudah Bapak Ibu, silahkan dikumpulkan. Kemudian sekali lagi LK2 ini adalah unjuk kerja Bapak Ibu. Silahkan di scan lagi. Bapak Ibu masuk ke Google Site saya, ambil menu evaluasi. Sudah dikumpulkan Bapak Ibu? Sudah. Baik, siapa yang mau memberikan summary di kegiatan kita? Silakan. Silakan Bu Iva. Baiklah, dari yang dipelajari dari sampai sekarang ini, itu level kompetensi kepala sekolah itu ada 5, level 1 sampai level 5, di mana level 1 itu paham, dasar, menengah, nanti level 4 mumpuni, dan level 5 ahli. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Baik. Baik, Bapak Ibu, ini adalah rencana tindak lanjut Bapak Ibu di satuan pendidikan. Silahkan scan barcode, saya akan datang ke satuan pendidikan Bapak Ibu dalam waktu 3-6 bulan, dan pastikan dokumentasinya Bapak Ibu. Karena saya akan meminta Bapak Ibu untuk menunjukkan. Baik, kita refleksi Bapak Ibu. Ya, tepuk pundaknya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Kemudian, selamat saya telah, siapa mau? Ya, silakan Bu Fatma. Selamat, saya telah mempelajari level kompetensi. Oke, kemudian yang kedua, selamat saya bisa. Ya, Bu Asmara. Selamat, saya bisa menyusun refleksi kompetensi secara mandiri dengan 4 langkah. Luar biasa. Silakan, lanjut. Selamat saya akan. Saya, Bu. Silakan Pak Seno. Selamat, saya akan melaksanakan pengembangan kompetensi mulai sekarang untuk kemajuan satuan pendidikan. Luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kepemimpinan bukanlah tentang jabatan, melainkan dampak. Jadi bagaimana Bapak Ibu memberikan dampak setelah pelatihan dari sini, Bapak Ibu siap untuk melakukan pengembangan kompetensi. Oke. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu.